Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pambudi Alur Wijaya dengan NPM 195400039 dari Prodi PGSD 02. Di sini saya akan menampilkan hasil presentasi saya, yaitu kelas 4, tema 4, subtema 1, berbagai pekerjaan. Model kooperatif tipe Think Parser atau TPS. Pengertian TPS menurut Trianto, TPS atau berpikir berpasangan berbagai merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa. Sedangkan menurut Suyatno, TPS adalah model pembelajaran kooperatif yang memiliki prosedur ditetapkan secara eksplisit, memberikan waktu lebih banyak kepada siswa untuk memikirkan secara mendalam tentang apa yang dijelaskan atau dialami, atau berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Sedangkan menurut M. Sunita, TPS merupakan model pembelajaran di mana peserta didik berpikir secara mandiri tentang permasalahan yang diberikan oleh guru, kemudian diskusi dengan pasangan dan membagikan hasil diskusi tersebut kepada teman di kelas. Sedangkan menurut Huda, menyatakan bahwa strategi TPS memperkenalkan gagasan tentang waktu, tunggu atau berpikir pada elemen pembelajaran kooperatif yang saat ini menjadi salah satu faktor ampuh dalam meningkatkan respon siswa terhadap pertanyaan. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa TPS adalah model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan tahap thinking atau berpikir, pairing, berpasangan, dan sharing berbagi. Kelebihan tipe TPS atau Think Parser adalah 1. Meningkatkan partisipasi peserta didik. Kedua, cocok untuk tugas sederhana. Ketiga, lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, interaksi lebih mudah. Yang kelima, lebih mudah dan cepat membentuknya. Dan yang keenam, memungkinkan peserta didik untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang diajarkan, karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan. Yang ketujuh, peserta didik akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah. Yang kedelapan, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, di mana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Langkah-langkah pembelajaran tipe Think Parser. Yang pertama, Think. 1. Siswa diminta melihat gambar mengenai bentang alam Indonesia atau mengamati. Yang kedua, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi siswa dengan memberikan umpan pertanyaan kepada siswa. Apa saja jenis sumber daya alam di darat dan di laut? Coba sebutkan sumber daya alam yang kalian ketahui. Atau menanya. Yang ketiga, siswa membaca teks tentang sumber daya alam, mengumpulkan informasi. Yang keempat, siswa diminta mengamati 3 gambar yang berisi jenis profesi dari tempat yang berbeda, atau mengamati. Yang kelima, siswa menuliskan keterangan tentang 3 jenis profesi tersebut di bagian bawah gambar, atau mengasosiasi. Yang keenam,
Guru mengingatkan siswa untuk memperhatikan kondisi wilayah tempat tinggal mereka. Apakah terletak di daerah dataran tinggi, dataran rendah, atau di daerah perairan. Yang ketujuh, siswa ditugaskan untuk menuliskan jenis pekerjaan yang ada di lingkungan rumah serta bentuk teknologi yang digunakan. Yang kedelapan, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang kesembilan, siswa membaca teks bacaan proses pembuatan teh. Yang kesepuluh, siswa menuliskan proses ulil si daun teh sampai menjadi teh tubruk yang dapat dinikmati oleh semua orang dalam kolom yang tersedia di buku. B. Pair. Yaitu yang ke-11, guru membentuk siswa menjadi kelompok berpasangan. Yang ke-12, siswa membaca teks bacaan, kemudian mendiskusikan hubungan antara pekerjaan dan tempat bekerja secara berpasangan. Yang ke-13, siswa membaca peta pulau dalam buku siswa, kemudian memprediksi jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis. Yang ke-14, siswa menuliskan hasil pengamatan peta pada tabel di buku dan membuat kesimpulan tentang isi tabel. Yang C, share. Yang nomor 15, siswa menyampaikan kembali proses pembuatan teh secara runtut, teman yang lain menilai. Yang terakhir, siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.